Selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Kita awali pembelajaran daring pertama kita, bidang studi PPKN. Nah, hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban penggunaan sumber energi. Materi ini terdapat pada tema 6, subtema 1. Nah, sekarang sediakan bukunya dan setelah Ibu menjelaskan, ditulis seluruh penjelasan Ibu Guru ya, Nak. Oke. Nah, air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Air memiliki kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Kita menggunakan air untuk minum, memasak, mandi, dan banyak lagi hal yang dapat kita lakukan menggunakan air ya, Nak. Nah, maka untuk itu, dalam pemanfaatannya, kita harus menghematnya. Bagaimana cara menghematnya? Oke, perhatikan berikut. Pertama, kita mematikan keran air saat sudah selesai menggunakannya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci buah dan sayuran untuk menyiram tanaman yang ada di depan rumah. Jangan dibuang, tetapi dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga, menggunakan sabun pencuci piring atau deterjen secukupnya, agar pemakaian air saat membilas tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, apabila pipa ada yang bocor atau keran air yang rusak, segera diperbaiki. Untuk apa ini, Nak? Agar tidak membuat air menetes terus-menerus. Oke, kita lanjut. Nah, berikut cara menghemat energi. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Kemudian yang kedua, mengganti bahan bakar minyak dengan sumber energi alternatif. Yang ketiga, menggunakan dan mencabut kabel alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Yang keempat, merawat dan memelihara tanam-tanaman. Yang kelima, melakukan penghijauan. Kemudian yang keenam, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang ketujuh, menggunakan air secukupnya saja. Oke, itu tadi poin yang pertama, menggunakan listrik seperlunya ya, Nak, bukan sepenuhnya. Oke, kita lanjut. Berikut cara menghemat penggunaan BBM. Pertama, mematikan kompor setelah selesai digunakan. Yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Nah, kalau kita pergi ke tempat yang dekat, tidak perlu menggunakan sepeda motor, tetapi kita dapat berjalan kaki atau bersepeda ya, Nak. Kemudian yang ketiga, mematikan lampu dan listrik lainnya jika sudah tidak kita gunakan. Kemudian yang keempat, menggunakan kendaraan umum saat bepergian dalam jarak jauh. Lalu yang kelima, mengurangi penggunaan pendingin atau AC. Nah, itulah dia cara menghemat penggunaan BBM. Kita lanjut. Sumber energi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam penggunaan sumber energi, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ingat kembali, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Lalu, kewajiban dalam penggunaan sumber energi yaitu dengan cara melakukan segala cara penghematan air, energi, dan BBM yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, itulah dia kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, kita lanjut. Setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi, kita akan memperoleh hak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua,
Menggunakan lampu saat belajar. Misalnya kalau kita belajar di malam hari, tentunya gelap dong, Nak. Nah, kita perlu lampu untuk belajar supaya terang. Lalu yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi dan radio sebagai hiburan. Yang kelima, menggunakan energi listrik sebagai sumber energi saat malam hari. Yang keenam, menggunakan alat transportasi berbahan bakar minyak saat bepergian jauh. Nah, itulah dia beberapa hak yang kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Nah, baiklah, sekian materi kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua.